Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitria, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, jurusan Hukum Perdata, dengan NPM 1803 10 10 10025. Kali ini saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual rahasia dagang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang diasuh oleh Ibu Sri Walni Rahayu. Nah, sebelum membahas tentang rahasia dagang, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih hukum hak kekayaan intelektual itu. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi itu hak kekayaan intelektual. Nah, apa itu rahasia dagang dan hal-hal apa saja yang terdapat dalam rahasia dagang dan ruang lingkupnya? Mari kita dengar penjelasan berikut ini. Baik, apa itu rahasia dagang? Dan bagaimana ruang lingkup rahasia dagang? Apa yang dilindungi dalam rahasia dagang tersebut? Untuk yang pertama, apa itu rahasia dagang? Rahasia dagang dikenal juga dengan sebutan undisclosed information, itu menurut WTO, atau confidential information, itu dalam bahasa Inggris, atau trade secret menurut Amerika, dan di Indonesia menyebutnya rahasia dagang yang merupakan alih bahasa dari trade secret. Nah, apa dasar hukum dari rahasia dagang tersebut? Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Menurut undang-undang ini, rahasia dagang adalah informasi-informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya ini adalah ada contoh rahasia dagang, yaitu ada perusahaan Coca-Cola, teh botol Sosro, dan banyak lagi, yang mana rahasia dagang ini dilindungi, yang rahasia itu hanya pemiliknya yang tahu. Nah, apa ruang lingkup rahasia dagang? Ruang lingkup rahasia dagang itu ada subjek, objek, dan jangka waktu rahasia dagang. Nah, siapakah subjek yang menjadi subjek dalam rahasia dagang? Nah, dapat kita lihat dalam gambar ini adalah orang atau pemilik rahasia dagang itu sendiri. Nah, pemilik rahasia dagang sendiri itu memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga. Nah, selanjutnya apakah objek rahasia dagang? Nah, objek dalam rahasia dagang itu ada metode produksinya, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain. Nah, metode produksi adalah cara teratur yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Metode pengolahan adalah cara teratur yang digunakan untuk mengusahakan sesuatu, baik barang dan sebagainya, supaya menjadi lebih sempurna. Dan metode penjualan adalah cara teratur yang berhubungan dengan usaha pemasaran produk. Informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Nah, jangka waktu rahasia dagang itu sampai kapan sih? Nah, jadi jangka waktu rahasia dagang itu tidak memiliki jangka waktu. Nah, dengan syarat masih memenuhi unsur rahasia dagang tersebut. Jadi apa saja unsur-unsur dari rahasia dagang? Unsur rahasia dagang itu menurut pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang itu mendapat perlindungan apabila bersifat rahasia. Nah, bersifat rahasia di sini maksudnya apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Memiliki nilai ekonomi. Apa yang dimaksud memiliki nilai ekonomi? Memiliki nilai ekonomi itu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi ataupun secara finansial. Nah, dijaga kerahasiaannya. Maksud dijaga kerahasiaannya yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Selanjutnya, apa saja sih hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang? Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa formulanya, ada formula Coca-Cola, resep bakmi GM, dan bahkan ada beberapa hak yang dimiliki oleh rahasia dagang, yaitu hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang, yaitu menurut pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk yang pertama, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, dengan kata lain tidak untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, memberikan lisensi kepada orang lain, atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang dan mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, maka pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk bisnis. Jadi dia bisa memonopoli bisnis untuk rahasia dagangnya itu. Dan juga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Jadi rahasia dagang itu bisa diberikan lisensi kepada orang lain. Nah, selanjutnya berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila hal tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial. Nah, apakah hak pemilik rahasia dagang wajib didaftarkan? Nah, jadi untuk memperoleh perlindungan hak rahasia dagang itu tidak perlu diajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Jadi, intinya hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran. Nah, selanjutnya pengalihan hak rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu bisa dialihkan dengan baik itu dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, apakah pengalihan hak itu wajib didaftarkan? Wajib. Pengalihan hak tersebut wajib didaftarkan. Kenapa? Karena menurut pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, itu segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang dicatatkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Jika pengalihan hak tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Nah, bagaimana pelanggaran rahasia dagang itu bisa terjadi? Nah, pelanggaran rahasia dagang itu terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, atau mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan dagang yang bersangkutan. Nah, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apakah ada pengecualian pelanggaran? Ada. Pengecualiannya yaitu terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, atau tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat
dipahami dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.